Kembali di Bincang Virtual, pemirsa masih membahas mengenai badai PHK di tengah pandemi Corona. Dan saya langsung saja ke Mas Huda. Mas Huda ini menyikapi dengan banyaknya PHK yang dilakukan. Sebenarnya stimulus apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kondisi dengan kondisi perekonomian saat ini? Mungkinkah hal tersebut dilakukan? Baik, Mbak. Yang pertama sih memang tadi yang sampaikan Pak Ansi juga, Pak John juga, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin akan melambat, dan bukan mungkin ya, pasti akan melambat tahun ini. Dan dampaknya kepada pasti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari dampak pengangguran ini, Indef melihat bahwa dampaknya juga sangat besar banget. Kita ada penambahan pengangguran bisa sampai 3-4 juta orang. Bahkan di sektor manufaktur pun bisa sampai 2,5 juta orang itu akan terdampak dari adanya wabah COVID ini, gitu kan. Nah, yang Indef soroti juga sebenarnya adalah inkonsistensinya dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, di saat sebenarnya buruh itu butuh yang namanya pendapatan tambahan dan lain sebagainya untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, ya, tapi pemerintah seakan dia kurang aware terhadap hal itu. Salah satu contohnya ini kepada Pak Jen Siragi juga ada mengenai SE keluaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang dia bisa membuat perusahaan itu membayar THR dicicil ini ya. Nah, itu yang salah satu dari kenapa sih dia harus dicicil atau dan sebagainya. Mungkin itu bisa untuk melindungi perusahaan, tapi di satu sisi itu bisa membuat kondisi tenaga kerja kita semakin memburuk. Ini bisa dilihat dari sisi ekonominya bahwa ada banyak pekerja yang terdampak dari COVID ini, dan kita butuh untuk perlindungan ekstra dari pemerintah. Dan bukan cuma perusahaan aja yang butuh untuk dilindungi pemerintah melalui insentif fiskal dan lain sebagainya, tapi buruh juga butuh itu. Nah, itu yang jadi semangat Indef untuk mengawal bahwa mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa melambat, tapi di satu sisi kesejahteraan buruh yang kita utamakan juga. Tetapi apakah kondisi perekonomian kita nantinya akan sanggup melakukan hal tersebut? Kondisi ekonomi kita yang menurun melambat ke poin 2,97 sekian di triwulan pertama, kita prediksi di triwulan kedua akan mungkin bisa minus atau mungkin akan 0% alias nggak ada pertumbuhan. Nah, ketika melihat hal tersebut, sebenarnya kondisi perusahaan ini di mana-mana juga mengalami suatu pemburukan kondisi finansial. Tapi di satu sisi sebenarnya pemerintah juga tidak boleh meremehkan kondisi buruh juga. Perusahaan itu juga harus melindungi para pekerjanya. Salah satunya tadi terkait dengan THR ataupun terkait dengan kebijakan untuk perlindungan buruh lainnya. Baik, silakan Pak John ditanggapi. Mohon maaf Pak John, sebelum dijawab, saat ini sudah hadir bersama kita juga, sudah bergabung Bang Said Iqbal, Presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat malam Pak Bang Iqbal. Ya, Bang Iqbal, kalau dari Mas Huda tadi katakan memang sepertinya kondisi saat ini tidak menguntungkan dari para buruh begitu ya. Bagaimana Bang? Dalam situasi pandemi corona ini memang seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Ada dua hal. Pertama, ancaman nyawa, baik bagi masyarakat maupun khususnya buruh yang masih bekerja tidak diliburkan. Seperti di Indonesia kan, anggota kami sudah meninggal beberapa orang saat bekerja karena terkena positif COVID-19. Jadi karena nggak diliburkan, akhirnya walaupun sudah melakukan physical distancing ya, protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 tetap saja nggak bisa dihindari. Kan kita nggak tahu di rumahnya gimana, di perjalanan bisnya gimana. Nah, itu ancaman nyawa. Yang kedua, persoalan yang serius adalah tentang krisis ekonomi. Saya ingin bilang, saya kebetulan ILO governing body. Pak John, kalau saya sama Pak John ketemu malah di Jenewa dulu, nggak ketemu di Jakarta. Pak John ini gawat orang ini. Jadi kita ketemu di Swiss dulu. Jadi saya kebetulan ILO governing body, pengurus pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa ILO.
Badan ILO, itu memang dunia akan terjadi krisis ekonomi. Di Indonesia bukan puluhan ribu lagi buruh yang terancam PHK. Saya bilang terancam ya, belum tentu juga akan terjadi PHK. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi pada Bang Iqbal, kenyataannya pada saat ini sudah ada 2 juta lebih orang atau pekerja yang mengalami PHK dan bahkan Kadin memprediksi bisa puluhan juta, Bang Iqbal. Bagaimana tanggapannya? Jadi harus dilihat dulu data yang disajikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenaker, harus dibedah, jangan sembarangan juga. Karena saya agak khawatir nih Pak John ya, dan semua pemirsa Nusantara TV, gebiah uyah kalau kata orang Jawa, seolah-olah ini negara sedang krisisnya total sehingga jawabannya nanti Omnibus Law. Nah, itu nggak boleh. Seolah-olah nanti ada PHK besar-besaran, kan itu yang disuarakan oleh kawan-kawan Kadin, kawan-kawan Apindo. Jawaban dari semua masalah ini adalah akhirnya Omnibus Law. Itu nggak boleh kayak begitu. Itu namanya membodoh-bodohi masyarakat dan rakyat. Ya, kita udah sampaikan pertemuan beberapa waktu lalu ketemu dengan Pak Presiden Jokowi, Presiden tanggapannya positif kok ya terhadap apa yang kita sampaikan. Makanya kan ditunda pembahasan klaster ketenaga kerjaan terhadap Omnibus Law. Dan jangan juga data yang diajukan oleh Kemenaker tersebut gebiah uyah untuk membenarkan beberapa pengusaha yang meminta misal THR dibayarnya dicicil atau ditunda, sehingga keluarlah SE Menaker, surat edaran Menaker tentang boleh mencicil, menunda, atau membayar upah tidak penuh. Itu nggak boleh. Oleh karena itu kita harus mapping tentang pemerintah mengeluarkan kebijakan mengantisipasi dampak dari pandemi corona, kita setuju. Tapi tidak boleh gebiah uyah, tidak boleh sembarangan lah. Tentu pemerintah harus punya mapping. Kalau menurut saya, mapping kami di KSPI misal, hampir 2 jutaan yang tadi disebutkan, itu kan yang dirumahkan dan yang di PHK kan Pak John. Yeah. Jadi nggak semua di PHK. 2 jutaan itu bukan di PHK ya, itu dirumahkan dan di PHK. Dengan demikian kita harus belah. Yang di PHK itu sekitar 375 ribuan. Saya nggak tahu ada tambah atau nggak, saya nggak tahu ya dari Kemenaker. Nah, dari yang di PHK 375 ribuan orang itu juga harus di mapping, di peta. Kami membaginya KSPI 2 kategori. Kami ini kan langsung panggil seluruh Indonesia, baik pertemuan langsung beberapa waktu yang lalu maupun virtual meeting. Apa sebenarnya persoalan yang sedang terjadi? Benar nggak data ini? Nah, mapping kami akhirnya menemukan 2 kategori. Para buruh yang ter-PHK tersebut ada 2 kategori. Satu kategori adalah sektor industri pariwisata, UMKM, dan transportasi online beserta turunannya. Itu itu PHK besar-besaran di situ. Wajar, karena dengan COVID-19 tidak ada wisatawan masuk. Yeah. Hotel drop, hotel melati, UMKM semua drop ya. Pasti kan UMKM kan penunjang pariwisata paling utama itu kan. Nah di situ dari 375 ribuan mungkin ya prediksi kami, karena kami belum dapat data lengkapnya Pak John, itu adalah sekitar 80% sampai 90%. Itu di situ, di sektor itu. Okay. Maka ketika mengambil resep pengobatannya, jangan salah. Jangan digebiah uyah seolah-olah semua industri PHK. Enggak benar itu. Apalagi Kadin men-statement 6 juta orang. Bohong. Saya katakan bohong. Kalau potensi iya, tapi kalau potensi kan jangan dipikir kemudian menjadi membuat suasana panik dong. Enggak boleh. Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, kita harus optimis. Karena Indonesia, ini perlu diketahui dulu nih oleh semua pemirsa ya. Indonesia itu Pak Jokowi menceritakan pada kami, Presiden, dalam pertemuan itu, kira-kira 2 minggu yang lalu kan, beliau menyampaikan, baru saja berteleponan dengan Direktur Internasional Monetary Fund, IMF. IMF sudah memetakan, IMF itu ada peta dunia, tentang bagaimana situasi ekonomi dunia saat corona maupun pasca pandemi corona. Jauh lebih berat situasi ekonominya. Jadi nggak main-main. Nah, IMF mengatakan hanya 3 negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif. Jadi obatnya harus benar begitu ya Bang Iqbal ya nanti. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana situasinya dan obatnya ini harus benar. Nanti kita akan ke Pak John lagi, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Virtual. Nanti kita akan kembali sesaat lagi.